Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jawara Tech ingin mempresentasikan hasil dari produk dan jasa yang kami rintis yang bernama Five Eye Tourism, sebuah promosi tempat wisata berbasis aplikasi. Adapun tim kami, yang pertama Rafidi Sadra Afisiana sebagai ketua tim, Siti Apriliani Sari sebagai anggota tim, dan saya sendiri Fitri Andini sebagai anggota tim. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu terkait dengan deskripsi perusahaan. Jadi perusahaan yang akan kami rintis yaitu Jawara Tech merupakan perusahaan rintisan yang menyediakan jasa pariwisata berbasis aplikasi yang diberi nama Five Eye Tourism atau Five Island Tourism. Aplikasi yang kami kembangkan ini memungkinkan bagi pengguna untuk menemukan destinasi wisata laut yang ada di Pulau Lima, Provinsi Banten. Aplikasi ini memuat fitur untuk memesan tiket wisata Pulau Lima. Dalam bisnis ini, kami menggandeng beberapa mitra untuk operasional perusahaan yang akan dijalankan, antara lain pengelola tempat wisata, Kemenparekraf, UMKM olahan pangan lokal, e-wallet, dan IT developer. Perusahaan ini memiliki beberapa target pada 3 tahun ke depan, yaitu di tahun pertama dan tahun kedua, kami berencana memfokuskan bisnis ini pada bagian internal perusahaan dan pemasaran, terkhusus di Provinsi Banten dan sekitarnya. Pada bagian internal perusahaan, kami memfokuskan untuk pengembangan tata kelola perusahaan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta keandalan sumber daya manusia. Kemudian, pada tahun ketiga, kami berencana memperluas pangsa pasar yang tidak hanya berfokus di Provinsi Banten dan sekitarnya, melainkan juga seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Lalu, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisis PESTEL atau analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legalitas. Aspek yang pertama yaitu aspek politik. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan adanya tempat wisata yang ingin kami buat, dapat memberikan peluang untuk pengembangan usaha pariwisata terkait dengan daya tarik pengunjung dan mendukung kemampuan daerah dalam mengembangkan kepariwisataan berkelanjutan yang memberikan dampak pada makin besarnya kontribusi pada kegiatan pariwisata terhadap pendapatan daerah. Selanjutnya yaitu aspek yang kedua terkait dengan ekonomi. Jadi krisis ekonomi akibat fenomena pandemi COVID-19 membuat terpuruknya perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Banten. Nah, dengan adanya usaha yang kami buat ini, kami berharap dapat menjadi penunjang perekonomian bagi masyarakat setempat dan pemerintah Provinsi Banten untuk mensejahterakan perekonomian daerah. Lalu, aspek yang ketiga yaitu aspek sosial. Jadi, tingkat kejenuhan masyarakat yang meningkat itu menyebabkan tingginya tingkat keinginan akan berekreasi di tempat wisata. Nah, sejauh ini masih banyak nih masyarakat yang menjadikan pantai sebagai salah satu destinasi wisata. Namun, masyarakat belum banyak yang tahu kalau di daerah Karanghantu ada destinasi wisata Pulau Lima yang dapat dijadikan sebagai referensi tempat wisata. Sehingga kami menjadikan tempat ini sebagai alternatif bagi masyarakat Provinsi Banten agar dapat melakukan rekreasi ke pantai tanpa harus pergi ke daerah Anyer, Carita, atau Banten Selatan. Kemudian sosialisasi terhadap masyarakat akan potensi wisata Pulau Lima juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat dari potensi tersebut. Lalu aspek yang keempat yaitu terkait dengan teknologi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang cepat berkembang seiring dengan berkembangnya industri elektronika dan komputer serta internet. Dalam mempromosikan bisnis ini, kami berinovasi untuk membuat aplikasi yang dapat menjangkau para pengunjung untuk mengakses pemesanan perjalanan wisata melalui aplikasi yang akan dibuat. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk melakukan kegiatan pemasaran. Lalu lanjut ke analisis yang kelima, yaitu analisis lingkungan. Nah, jadi dalam membentuk bisnis ini pastinya harus memperhatikan lingkungan sekitar untuk mendapatkan bisnis yang berkelanjutan. Maka dari itu kami membangun tidur panjang masyarakat setempat dengan mendorong dan memfasilitasi adanya Pulau Lima Tourism atau Five Eye Tourism. Kami berharap dengan adanya bisnis ini masyarakat memperoleh dampak positif yang dapat menunjang perekonomian mereka. Lalu aspek yang terakhir yaitu terkait dengan legalitas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang tadi dibahas yaitu tentang pariwisataan menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Baik, selanjutnya ada profil pelanggan. Di profil pelanggan ada job, pain, and gain customer. Nah, di Pulau Lima terletak di wilayah Karanghantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Dilihat dari letaknya, Pulau Lima berada di ibu kota Provinsi Banten yang memungkinkan calon wisatawan untuk menikmati wisata pantai tanpa harus ke Anyer, Carita, ataupun daerah Banten Selatan. Pengalaman negatif atau resiko yang akan dialami oleh pelanggan dalam menikmati jasa yang ditawarkan yaitu ancaman tenggelam dan kehilangan barang bawaan. Namun, untuk mengatasi masalah yang dihadapi wisatawan, kami membuat batas pantai bagi pengunjung dan menyediakan tempat penitipan barang. Dalam menikmati perjalanan wisata diharapkan pelanggan dapat terhibur dan dapat menambah wawasan baru mengenai wisata Pulau Lima.
Boleh di next. Ya, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Jadi di perusahaan yang akan kami rintis, di struktur organisasinya ada 3. Yang pertama ada leader. Leader sendiri memiliki tugas untuk memimpin dalam pengembangan strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang, merealisasikan visi misi perusahaan, dan mengevaluasi kinerja semua sumber daya manusia yang terlibat dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada Departemen Customer Service. Nah, tugas dari Customer Service ini adalah mengkoordinir apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, departemen ini juga yang mengatur penggunaan aplikasi terhadap pelanggan. Kemudian yang ketiga ada Departemen Keuangan. Nah, tugas dari Departemen Keuangan sendiri, yang pertama itu melacak arus kas dan perencanaan keuangan, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, dan mengusulkan tindakan korektif. Selain itu, Departemen Keuangan juga bertanggung jawab dalam aktivitas pemasaran seperti menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran dengan menyesuaikan strategi dan budget yang kita miliki. Oke, boleh di next. Nah, ini gambaran singkatnya. Boleh dilanjutkan? Nah, selanjutnya di sini ada operasional bisnis. Bisnis kami bergerak di bidang pelayanan pariwisata, sehingga dalam menjalankan operasional bisnis ini, kami akan memfokuskan dalam publikasi aplikasi yang telah kami sediakan. Aplikasi ini merupakan jantung dalam operasional bisnis yang kami buat, karena aplikasi ini yang akan membantu kami dalam mengelola permintaan calon wisatawan dan penawaran kami kepada para calon wisatawan. Nah, permintaan calon wisatawan yang kami maksud adalah permintaan dalam tiket dan pelayanan chat untuk calon wisatawan yang masih awam tentang wisata Pulau Lima. Sedangkan dalam penawaran kami terhadap para calon wisatawan adalah publikasi promo-promo yang kami tawarkan kepada pelanggan, penawaran potongan harga, dan penawaran booking tiket beberapa hari sebelumnya. Kemudian peralatan yang perlu disiapkan oleh kami selaku sumber daya manusia untuk menunjang keberlangsungan operasional bisnis adalah kantor pelayanan atau tempat yang nyaman, komputer atau laptop untuk mengoperasikan aplikasi dan jaringan internet yang memadai. Terlepas dari itu, kami sebagai sumber daya manusia juga harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk menghadapi calon wisatawan. Masih tentang operasional bisnis, metode yang kami gunakan dalam menjalankan operasional bisnis adalah memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan profesional untuk memberikan kesan yang baik kepada wisatawan. Tujuan metode ini adalah agar wisatawan merasa nyaman, aman, percaya, dan dapat membantu promosi perusahaan dengan cara word of mouth marketing atau biasa kita sebut dengan promosi dari mulut ke mulut. Dalam pelaksanaan operasional bisnis, kami juga berencana melibatkan sumber daya yang ada di tempat wisata. Dalam hal ini adalah warga lokal untuk membantu kami dalam menjalankan bisnis ini. Dengan melibatkan warga lokal, kami secara tidak langsung akan membantu perekonomian warga sekitar, terutama warga yang tidak memiliki penghasilan. Hal ini terjadi karena warga lokal akan memiliki kesempatan untuk membuka usaha kecil-kecilan di sekitar tempat wisata. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin operasional bisnis kami juga akan membantu meningkatkan nama Provinsi Banten di dunia pariwisata. Karena salah satu destinasi wisata yang ada di Banten mulai terekspos, dan kemudian akan menarik para investor untuk menanamkan modal sekitar tempat destinasi. Selanjutnya di sini ada pemasaran bisnis. Karena usaha kami berbentuk aplikasi untuk calon pengunjung Pulau Lima, kami menggunakan iklan-iklan untuk memperkenalkan aplikasi kami yang akan membantu calon pelanggan. Aplikasi kami juga mudah digunakan sehingga akan membantu calon pelanggan untuk mencari tahu dan memesan tiket. Kami juga menggunakan strategi marketing dengan memberikan diskon atau bonus bagi calon pelanggan yang cenderung memiliki jiwa hati-hati dalam melakukan pengeluarannya. Baik, selanjutnya yaitu aspek keuangan. Ide bisnis kami membutuhkan dana sebesar 17 juta yang diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama perangkat utama sebesar 5.500.000, yang kedua perangkat penunjang sebesar 3.500.000, dan yang ketiga pembuatan aplikasi sebesar 8 juta. Nah, jadi totalnya 17 juta. Untuk mendapatkan modal tersebut, kami menggunakan modal sendiri sebesar 25 juta. Adapun untuk selisihnya sekitar 8 juta akan kami gunakan sebagai kas atau dana saving. Next. Nah, untuk memperoleh pendapatan, kami merinci proyeksi pendapatan di tahun pertama sebagai berikut. Kami menentukan harga tiket per orang sebesar 30.000. Nah, untuk target pengunjung perharinya sebanyak 15 orang. Jadi dalam setahun kami memperoleh dana pendapatan sebesar 162 juta. Selanjutnya,
Nah, kemudian kami memproyeksikan bisnis yang akan dijalankan untuk 3 tahun ke depan dengan estimasi peningkatan pendapatan sebesar 10% setiap tahun sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dari tabelnya, yaitu pendapatan pada tahun pertama 162 juta, tahun kedua 178 juta 200, dan tahun ketiga sebesar 196 juta 20 ribu. Langsung next. Untuk laporan arus kas dan laporan posisi keuangan seperti terdapat di tabel, kas pada akhir periode sebesar 38.500.000. Nah, untuk laporan posisi keuangannya, jumlah aktiva dan jumlah kewajiban dan modal sebesar 52 juta. Next. Untuk perhitungan ROI, yaitu laba bersih per bulan dibagi total investasi dikali 10%. 100%. Nah, laba bersih per bulannya yaitu Rp3.166.667 dibagi dengan 17 juta dikali 100%. Nah, didapatkan total 0,19 dikali 100% sama dengan 19% untuk total ROI-nya. Selanjutnya, perhitungan payback period, yaitu total investasi dibagi laba per bulan. Nah, total investasinya tadi sebesar 17 juta dibagi dengan 3.166.667. Didapat hasilnya sebesar 5,37. Nah, selanjutnya perhitungan BP dalam unit. Nah, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya sebesar 20 juta. Nah, harga jual per unitnya yaitu 30.000 dikurang 9.600. Itu biaya variabel per unit. Nah, 20 juta dibagi dengan 20.400. Didapatkan 980 unit. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan inovasi dan teknologi. Jadi teknologi informasi saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan merupakan aspek vital dalam revitalisasi industri pariwisata yang mulai kembali bergerak setelah hampir 2 tahun terdampak pandemi COVID-19. Profesi digitalisasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam upaya meningkatkan manajemen tata kelola destinasi wisata yang menyesuaikan dengan tren dan kebutuhan masyarakat akibat pandemi. Dalam bisnis yang akan kami buat, implementasi teknologi informasi dilakukan ke sektor pariwisata. Jadi, kami mencanangkan aplikasi yang dapat memudahkan para wisatawan untuk menjangkau tempat wisata di kawasan Karangantu, tepatnya di Pulau Lima. Sebab, penggunaan aspek digital akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap destinasi wisata karena akan membangun persepsi bahwa daya tarik wisata itu sudah dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat memuaskan para wisatawan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai aplikasi 5i Tourism, yaitu promosi tempat wisata berbasis aplikasi. Nah, kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.